Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan pada kita banyak kenikmatan dan karunia sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai pembahasan tentang ahkam atau hukum-hukum syariat ya terkait dengan puasa ya, karena mungkin sekitar berapa ya, 1,5 bulan nggak nyampe ya, kita akan memasuki bulan Ramadan dan diharapkan ya bahwasanya kita sekalian memiliki bekal dari apa yang selayaknya dan sepantasnya kita untuk ya memilikinya. Sebagaimana ya waktu yang ya diberikan pada kami, yaitu waktu siang hari ini ya, setelah kita menyelesaikan dari kitab Mandhumah Qawaid Al-Fiqhiyah ya, kemudian kesempatan yang ada kita gunakan untuk ya membaca dari beberapa soal jawab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin As-Sudai. Syekh Nuruddin As-Sudai, beliau adalah salah seorang pengajar di Daril Hadis Ma'bar Kharasahullah, dan keseringan dari apa yang beliau ajarkan adalah pembahasan terkait mustalah hadis ya, tetapi beliau juga ya memiliki karya-karya yang lain ya, seperti pada perkara yang di hadapan kita sekalian, yaitu terkait dengan hukum-hukum puasa. Terkait dengan hukum-hukum puasa dan juga terkait dengan sholat tarawih ya, dan juga terkait dengan iktikaf ya, terkait dengan iktikaf. Dan sebenarnya ya waktu kami menerjemahkan dari apa yang disampaikan beliau ini, dulu masih ya jumlah soal jawabnya adalah 400 soal, 440-an ya, akan tapi setelahnya beliau menambah ya hingga 600-an ya, 600 soal. Tetapi ya karena kami belum memiliki kesempatan untuk mengulang kembali, jadi apa yang bisa kita haturkan pada antum sekalian, insyaallah dari 400-an ini ya, insyaallah ya bisa membantu ya untuk mengetahui ahkam atau hukum-hukum terkait dengan puasa dan juga ya terkait dengan sholat tarawih dan juga terkait dengan iktikaf. Dan bagi siapa yang berkeinginan bisa ya melihat pada kitabnya yang baru. Nanti bisa ya ambil PDF-nya ya dari saya ataupun dari teman yang lainnya ya, bisa antum ambil ya. Sekarang soalnya ada 600-an ya, sudah bertambah 200-an lebih. Dan insyaallah taala ya kita akan baca ya sebelum antum libur. Dan nanti kalau yang enggak selesai berarti ya insyaallah kita lanjutkan, mudah-mudahan walaupun sampai ya akhir dari Sa'ban ya bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak ya qadarullah ya. Tapi kita harapkan bisa menyelesaikan karena ini soal jawab. Dan soal jawab lebih apa? Lebih ringkas kan? Jadi paling enggak antum sudah tahu ya inti dari apa yang dibahas. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya dari apa yang ya kami sampaikan. Dan ini kita ya sampaikan lewat terjemahan. Dan nanti bagi siapa yang menginginkan PDF dari kitab ya aslinya ya kami persilahkan juga. Karena ya tidak ada kemudian larangan untuk mengambilnya. Kemudian ya dalam mukaddimah yang didatangkan oleh beliau hafizallahu taala atau Syekh Nuruddin hafizallahu taala ya, pada mukaddimah pada cetakan yang pertama ini ya beliau menyebutkan yaitu pujian pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd.
ya, kemudian beliau menyebutkan, ya, maka termasuk dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas setiap muslim dan muslimah apa yang Nabi SAW telah menyebutkannya dalam sabdanya, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi, ya, seorang muslim, ya, kewajiban seorang muslim. Adapun lafadz muslimah itu adalah lafadz yang lemah, ya, ala kulli muslim, tapi dari setiap muslim ini sudah mencakup juga, ya, para muslimah. Dan juga, ya, para ulama mereka telah menjelaskan, ya, tentang maksud dalam hadis ini. Kemudian beliau menyebutkan perkataan, ya, Imam Al-Lami, ya, Imam Al-Lami sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abidin, ya, dari beliau, dari Imam Al-Lami, ya, dikatakan di sini bahwasanya fardun, ya, fardun ala kulli mukallaf wa mukallafah, itu kewajiban atas seorang mukallaf. Siapa mukallaf? Itu seorang yang dibebani hukum syariat, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi setelah mereka apa? Ba'da ta'allumi ilmi din wal hidayah, yaitu setelah mereka apa? Ba'da ta'allumihi ilmad dini wal hidayah, setelah mereka belajar ilmu din, yaitu ilmu tauhid, ya, dan juga ilmu akidah, ya, dan juga, ya, ilmu hidayah, yaitu, ya, untuk mendapatkan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia apa? Ya, ta'allum ilmil wudu. Maka hendaknya dia belajar ilmu tentang wudu. Ya, jadi antum jangan apa? Ya, kita sekalian enggak merasa cukup, ya, dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Ya, bahwasanya di sana ada ilmu-ilmu yang lainnya. Karena di sana ada ilmu wudu, tata cara wudu, ya, kemudian tata cara apa? Ghusl, yaitu tata cara mandi, wassalah, ya, tata cara salat, wassaum, dan tata cara puasa, ya, wa ilmi zakah, dan ilmu tentang zakat, ya, bagi orang yang memiliki nisab, ya, liman lahu nisab wal hajj, begitu pula ilmu tata cara haji, ya, liman wajaba alaih, bagi orang yang wajib baginya, wal buyu, dan juga ilmu jual beli, ya, alat tujar, ya, bagaimana seorang, ya, hendak masuk pasar, ya, sedangkan dia tidak memiliki ilmu tentang jual beli, ya, jangan sampai seorang, ya, terjatuh dalam riba, ya, atau seorang, ya, terjatuh dalam gharar, ya, menipu dan yang semisalnya berdusta, ya, maka semuanya hendaknya apa? Ya, dimiliki, yaitu ilmunya, ya, supaya apa? Supaya terjaga dari subuhat, ya, dari harta yang samar, ya, yang itu apa? Itu adalah termasuk perkara yang harusnya apa? Seharusnya ditinggalkan, ya, karena di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang mustabihat, ya, maka seorang muslim, ya, untuk meninggalkannya, ya, kewajibannya adalah untuk meninggalkannya. Begitu pula perkara yang makruh, ya, perkara-perkara yang makruh pada semua, ya, yang terkait dengan muamalah, ya, begitu pula, ya, seorang yang memiliki keahlian, ya, suatu pekerjaan, ya, semua orang yang bekerja dengan suatu pekerjaan diwajibkan atasnya untuk berilmu, ya, diwajibkan padanya untuk berilmu dan mengetahui hukum hal tersebut, ya, tujuannya apa? Supaya terhindar dari apa? Perkara yang diharamkan di dalamnya, ya, maka jangan merasa puas, ya, dengan ilmu yang, ya, antum telah dapatkan, atau bahkan, ya, bahkan apa, merasa cukup, ya, tidak membutuhkan dari ilmu-ilmu yang lainnya, ya, karena ilmu ini sangat, ya, sangatlah luas, ya, apalagi antum, ya, diharapkan nantinya akan menjadi seorang dai, ya, seorang yang menyampaikan pada masyarakat, ya, keluarga dan tetangga, ya, diharapkan, ya, antum memiliki bekal supaya, ya, apa yang disampaikan itu, ya, adalah, ya, merupakan perkara yang, ya, di atas dalil, ya, di atas dalil. Dan termasuk paling besar, ya, rukun Islam dan pondasinya yang sangat agung, ya, yang telah dimaklumi secara darurat bahwasanya itu dari agama Islam adalah kewajiban berpuasa, ya, yaitu kewajiban puasa Ramadan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada kita sekalian, ya, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa.
maka wajib ya bagi seorang mukallaf itu untuk apa? Mengetahui ilmunya. Ya, jangan hanya berdasarkan ya apa yang dia dapatkan dari nenek moyang. Nah, itu nanti seperti yang dicela dalam ayat ya yang didapatkan ya bapak-bapak mereka dan yang semisalnya, padahal ya tidak terbimbing di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu banyak kekurangan ya atau lebih-lebih kesalahan di dalamnya. Maka hendaknya ya bagi setiap mukallaf ya maupun laki-laki atau perempuan untuk mengetahui hukum-hukum ya terkait dengan rukun yang agung ini, yaitu puasa. Ya, karena rukun Islam ya, puasa ini adalah termasuk dari rukun Islam, yaitu untuk mengetahui dari apa yang dibutuhkan ya supaya dia melakukan ya dengan apa? Dengan praktek ya, dengan ya penerapan sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, dan di sini beliau ya menyebutkan ya pembahasan ada 13 bab ya terkait dengan hal yang akan disebutkan dalam kitabnya. Adapun di kitab yang baru ya ada 15 bab. Itu beliau tambah tentang ya kewajiban dan syarat dan adab seorang yang berpuasa, dan juga ditambahkan tentang ya puasa ya 6 hari di bulan Syawal. Tapi nanti kita akan ya saling ya kita sela apabila di situ disebutkan ya akan saling kita tutup insyaallah taala. Dan beliau mengatakan bahasanya kitab yang beliau tulis ini ya banyak diambil dari ya kitabnya Syekh Taufik Al-Ba'dani. Dan Syekh Taufik Al-Ba'dani ya dalam kitabnya Asy-Syamil ya Limasail Syiyam wal I'tikaf ya dan juga Walailatul Qadar. Ya Walailatul Qadar. Ya Syekh Faqih yaitu Syekh Taufik Al-Ba'dani ini juga ya salah seorang pengajar di Ma'bar, dan beliau adalah ya pemberi fatwa di ya dari hadis Ma'bar Rasulullah, dan juga beliau ambil dari Mudzakkirah fi Ahkami Syiyam. Ini kitabnya Syekh Muhammad Al-Wusabi rahimahullah taala. Ya beliau telah ya meninggal. Ya beliau telah wafat. Kemudian ya dari kitab-kitab yang lainnya ya kalau dalam cetakan yang baru beliau sebutkan diambil dari Mughni ya kitabnya Ibnu Qudamah wal Majmu' ya dan Tamhid, ini kitabnya Ibnu Abdul Bar ya Wafatul Bari ya kitabnya Ibnu Hajar wa Nailul Autar kitabnya ya Syaukani ya, kemudian di sana ada kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kemudian Syarhul Mumti, ya, ini dicetakan yang baru ya Syarhul Mumti, kemudian ya Dakhiratul Uqba. Syarhul Mumti kitabnya siapa? Syekh Ibnu Utsaimin ya, wa Dakhiratul Uqba ya ini Syekh Ali Adam ya Muhammad Ali Adam, dan juga kitab-kitab fatwa ya dari fatwa-fatwa Lajnah Daimah, dan beliau sebutkan ya sebagaimana telah ya kami sebutkan di muka, dan kita insyaallah akan masuk ya pada ya pembahasan karena untuk menyingkat waktu dari apa yang akan kita sampaikan, yaitu bab yang pertama tentang ya pengertian ya tentang kewajiban puasa ya dan sunnahnya serta yang terkait dengan ruqyah hilal. Ya, kemudian di sini ya beliau pada cetakan yang lama beliau menyebutkan apakah puasa. Ya, jadi puasa itu secara bahasa apa makna puasa secara bahasa? Yaitu menahan diri, al-imsak. Jadi secara ya bahasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Ya, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana disebutkan di sini, ya inni nadartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku telah bernadar. Ya, ini siapa yang mengatakan? Maryam. Ya, sungguhnya aku telah bernadar ya berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, lirrahman. Ya, sauma, yaitu aku tidak akan berbicara. Itu menahan. Ini menahan dari apa? Bicara. Sauma di sini maksudnya apa? Al-imsak. Falan ukallimal yauma insiya, maka ya aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ya, ini secara bahasa. Ya, secara bahasa yaitu adalah al-imsak. Di sini adalah al-imsak dari bisa perkataan ataupun perbuatan. Kemudian dinamakan seorang itu menahan ya karena dia menahan diri dari pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya, ini apa? Ya, secara syariat
ya secara syariat bahwasanya ya seorang yang berpuasa itu adalah menahan ya dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya, ini juga adapun secara syariat ini juga makna yang lain bahwasanya puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, jadi menahan, ya, menahan itu maksudnya apa? Menahan dari pembatal-pembatal sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan ditambah apa? Bahwasanya seorang itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya al-imsak itu menahan dari perkara-perkara anil muftirat, ya ma'a iktirani niyah bihi, dan juga apa? Diiringi niat, ya, dia meniatkan, ya, min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, itu hingga ya dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, dan ini sebagaimana ya dikatakan oleh Imam Syaukani. Ini bisa nanti juga dilihat dalam ya cetakan yang terbaru, ya, dalam cetakan yang terbaru. Kemudian ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, ya sebagaimana yang kita telah baca. Kemudian ya soal yang kedua, apakah dikatakan Ramadan atau bulan Ramadan? Ya, nanti antum boleh enggak kalau saya mengatakan apa? Telah datang Ramadan, atau harus kita sebut syahrul Ramadan? Ya, apa harus kita sebut bulan itu pakai kata bulan? Ya, seperti itu. Maka ya jawabannya adalah bisa juga seorang mengatakan Ramadan tanpa menyebutkan kata bulan. Ya, ini kalau kita dalam bahasa Arab nanti seperti itu. Apakah ya harus mengatakan syahrul Ramadan? Apakah boleh kita menyebut Ramadan saja? Ya, tetapi apa? Yang benar bahasanya apa? Boleh kita hanya menyebut Ramadan. Ya, karena hadis yang mengatakan bulan harus mengatakan apa? Syahrul Ramadan, hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini soal yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah hukum ucapan selamat atas masuknya Ramadan? Ya, kemudian dikatakan ya jawabannya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Albani dari hadis Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam atakum Ramadan sahrun mubarak faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian. Ya, dan ia adalah bulan yang penuh berkah. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu apa? Langit dibuka, pintu neraka jahim ditutup. Ya, dan setan pembangkang itu marodah, itu adalah setan pembangkang. Ya, itu dibelenggu. Demi Allah, di bulan itu ada satu malam. Ya, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Ya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, ya, yaitu mengisinya dengan ibadah di malam itu, maka sungguh ia terhalangi untuk mendapatkannya. Ya, itu untuk mendapati apa? Ya, kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya. Dan di sini saya Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan telah datang dari generasi salaf, ya, bahwasanya mereka dahulu saling memberikan ucapan selamat, ya, ucapan sebagian mereka kepada sebagian lain dengan masuknya bulan Ramadan, yaitu tidak mengapa dalam perkara ini. Ya, misalnya mengatakan apa? Ya, syahrun mubarak, ya, mengatakan syahrun mubarak. Kemudian apa? Ya, mengatakan yang semisalnya, maka itu tidak mengapa. Ya, dan yang mendapatkan ucapan tersebut kemudian apa? Mubarak alaina wa alaikum. Ya, kalau mau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia ya yaitu. Ya, kalau orang Arab biasanya kalau misalnya antum mengucapkan ya syahrun mubarak, kemudian kita jawab apa? Mubarak alaina wa alaikum. Yaitu mubarak atas kami, aku, dan pada kalian. Ya, yaitu jadi kalau di antum dibilang apa? Ya, mubarak. Sebagian mereka juga mengatakan apa? Jum'ah mubarak, tapi sebagian ulama ya ada yang membid'ahkan dalam ucapan apa? Jum'ah mubarakah dan yang seperti itu.
Ya, tetapi apabila ya disebutkan syahrun Ramadan mubarak seperti itu, maka bisa ya dijawab semoga ya kita semua diberkahi dalam bulan Ramadan. Karena ini intinya untuk menunjukkan ya rasa senang, ya, menunjukkan rasa senang akan datangnya ya bulan Ramadan, ya, karena sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Kemudian ya hukumnya memperlihatkan rasa senang dan gembira atas datangnya bulan Ramadan? Ya, kemudian jawabannya adalah senang dengan datangnya musim waktu ketaatan adalah Ya, adalah hal yang ya diharapkan, ya, perkara yang disukai. Ya, bersedih atas berlalunya ini adalah perkara yang Yang disukai. Ya, kadang seorang datang Ramadan malah bersedih. Ya, puasa lagi. Ya, dan yang semisalnya. Ya, seperti itu, maka ya ini adalah ya tidak sepantasnya seorang muslim ya seperti itu. Bahkan senang karena ini adalah musim ketaatan, ya, musim ketaatan, dan kita bersedih ketika ya Ramadan itu telah berlalu. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Itu katakanlah Muhammad, itu dengan karunia Allah, ya, dengan karunia Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah seagung-agung nikmat, ya, dan seagung-agung karunia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada hamba-hambanya, ya, dan Al-Qur'an ini adalah juga rahmatnya, dan berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala baik itu agama, kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, fabidzalika falyafrahu, yaitu dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari apa? Dari perkara dunia. Ya. Jadi dari perkara dunia, ya, bahasanya karunia Allah, seorang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui agungnya Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dan beribadah ya dengan amalan-amalan ibadah yang banyak, ya, maka ini adalah merupakan suatu kenikmatan dibandingkan ya kehidupan dunia dan juga kelezatannya. Kemudian ya soal yang kelima, keadaan generasi salaf ketika datang bulan Ramadan. Ya, Imam Mu'alla Al-Fadl ya bin Fadl rahimahullah berkata, dahulu mereka generasi salaf, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan setelahnya mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang Ramadan. Ya, antum berdoa enggak sebelum 6 bulan datang Ramadan supaya disampaikan pada bulan Ramadan? Atau sudah yakin bahasanya akan masuk bulan Ramadan? Hah? Siapa dari kita yang sudah yakin bahasanya kita ya akan masuk bulan Ramadan? Ya, maka hendaknya berdoa ya semoga kita sekalian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena ini adalah ya bulan ya yang seorang itu bisa banyak melakukan ya amalan ibadah menjadi bekal mereka ya untuk kehidupan akhirat. Ya, mereka salaf ya 6 bulan ya sebelum datang Ramadan ya mereka berdoa ya akan disampaikan bulan Ramadan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan. Berharap supaya ibadahnya diterima. Ya. Setelah Setelah 6 bulan setelah Ramadan berdoa kembali supaya ya amalan ketaatan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ketahui ya bahasanya di bulan Ramadan pun ya hembusan dari setan ya ada saja, yaitu bahasanya hawa nafsu, kemudian ya setan menggoda ya dihembuskan padanya, yaitu supaya melakukan ghibah, melakukan dusta, supaya melakukan ya dosa-dosa dan yang semisalnya ada saja ya masih ada. Oleh karenanya butuhnya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya ya diterima amalan ibadah kita selama bulan Ramadan. Kemudian disebutkan juga Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, beliau ya berkata, dan termasuk doa mereka itu doa generasi salaf, ya Allah, yaitu sampaikanlah aku ke Ramadan. Ya, sampaikanlah aku ya ke Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan, wa sallim li Ramadan.
Ya, kemudian apa? Ya, selamatkanlah aku dari dosa-dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Ya, kemudian apa? Ya, kemudian berdoa lagi, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kemudian apa? Dan terimalah dariku amalan ketaatan. Ya, dan terimalah dariku ya amalan ketaatan. Ya, antum bisa lihat dari apa yang datangkan ya oleh ini ya Imam Mu'alla dan bin Fadl dan juga Yahya bin Abi Katsir ini terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kitabnya siapa ini Lataiful Ma'arif? Ibnu ya, Hah? Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Al-Hambali. Ya, Lataiful Ma'arif ya menyebutkan perkataan ya Imam Mu'alla bin Fadl dan juga Imam Yahya bin Abi Katsir. Ya, karena datangnya bulan Ramadan dan berpuasanya kita di bulan Ramadan ini adalah merupakan nikmatun azimah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, ini adalah merupakan nikmat yang agung. Alaman ya aqdarahullah alaihi, atas siapa yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya. Ya, menakdirkan masih apa? Hidup, diberikan kesehatan, kesempatan ya sehingga bisa menguasainya. Ya, dan beribadah di dalamnya ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat agung sekali. Ya, sangat agung sekali. Kemudian apa ya maksud dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan ya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jawabannya adalah yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan yang benar akan kewajiban puasa Ramadan. Ya, keyakinan yang benar ya akan kewajiban puasa Ramadan. Dan dimaksud dengan ihtisab, apa ihtisab? Yaitu memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, itu sebagaimana isyaratnya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian ya, hendaknya yang menjadi pendorong baginya untuk menunaikan puasa adalah keimanannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya ya atas dirinya yang demikian itu, dan memohon pahala di sisinya akan demikian itu. Ini disebutkan juga oleh Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, yaitu pendorong seorang berpuasa apa? Keimanan yang ada pada dirinya. Ya, kemudian dia apa? Ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian soal yang ketujuh, siapakah orang yang berpuasa secara benar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa seorang yang berpuasa secara benar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya orang yang berpuasa secara benar adalah orang yang menjaga anggota badannya. Ya, anggota badannya dari perbuatan dosa, menyegah lisannya dari berdusta, ya, dari berkata jelek, dari ghibah, dari bohong, ya, kemudian menahan perutnya dari makan dan minum, ya, menjaga kemaluannya dari apa? Dari jima, ya. Maka apabila dia berbicara, tidak berbicara dengan suatu yang akan mengurangi puasanya, itu tadi dengan ghibah, dusta dan yang semisalnya. Karena nanti ada orang yang berpuasa tidaklah dia dapatkan melainkan apa? Ya, lapar dan dahaga. Ya, dikarenakan ya telah dirusak pahalanya dengan dusta, dengan ghibah, ya, dan yang semisalnya. Maka ya yang dilakukan seharusnya adalah sesuatu hal-hal yang tidak akan merusak puasanya, ya, sehingga perkataan yang keluar darinya itu adalah perkataan yang bermanfaat dan perkataan yang baik. Begitu pula perbuatannya, ya, perbuatan yang baik. Maka inilah puasa yang disyariatkan, yaitu tidak hanya sekadar atau apa sekadar menahan makan dan minum. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian apakah maksud dari puasa Ramadan? Ya, jawabannya adalah puasa Ramadan ya bukanlah maksud darinya sekadar. Ya, katanya yang bagus sekadar, bukan sekedar. Ya, sekadar cukup menahan makan dan minum saja. Ya, tetapi menahannya juga seluruh anggota badan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa lisan adalah menahan diri dari ghibah, ya, mengadu domba, yaitu apa? Namimah, ya, kemudian sumpah palsu, ya. Puasanya kedua mata adalah tidak melihat pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa tapi apa? Ya, pandangannya ke
sana kemari, apalagi di bulan Ramadan ya ada-ada saja ya ujiannya. Ya, bahkan kalau kita perhatikan di masyarakat ya ketika bulan Ramadan malah disuguhi dengan apa? Suguhi dengan sinetron dari habis maghrib sampai sahur. Ya, dibangunkan sahur dengan apa? Dengan sinetron. Nah, ini ya nggak main-main. Bahkan apa? Lomba bola, ya pertandingan bola diadakan di ini ya sambil nonton kemudian sambil makan sahur. Ya, dan yang semisalnya. Ya ini memang ya musuh-musuh Islam sangat getol, ya sangat berupaya untuk ya menjauhkan kaum muslimin yaitu tadi karena kita itu ya seringnya apa terbiasa merasa cukup ya karena kita itu seringnya itu merasa cukup ya yang penting saya sudah melaksanakan puasa ya yang penting saya sudah belajar ini ya tapi kita apa ya kurang apa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara ya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang harus kita pelajari dari agama ini ya karena semuanya itu apa ya butuh ilmu ya semuanya butuh ilmu apalagi ya ya apabila nanti seorang itu ya menjadi seorang dai dan yang semisalnya atau belajar pada tingkatan yang selanjutnya apakah antum hanya bersandar pada nggak apa-apa saya cukup ini nanti saya akan belajar ya kalau di sini saja nggak sungguh-sungguh bagaimana di sana nanti akan sungguh-sungguh ya karena kesempatan itu belum tentu terulang ya karena di sana ada saja godaannya ya main game dan yang semisalnya dan itu ya adalah perkara-perkara yang ya diujikan ya pada seorang yang dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala terlebih masih muda memiliki banyak kesempatan kesehatan ya ini ujiannya ada-ada saja ya ini sebagaimana di sini disebutkan ya puasanya telinga adalah tidak mendengarkan suatu yang haram ya karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum ya innallaha khabirum bima yasnaun ya katakanlah pada laki-laki yang beriman dan juga pada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat dan ini dikatakan oleh Lajnah Daimah di Lajnah Daimah ini seperti apa majelis ulama ya di Indonesia. Jadi Lajnah Daimah yaitu komite fatwa ya di Arab Saudi. Ya. Kemudian kita tambah satu ya, yaitu yang kesembilan ya, sebutkan pengaruh puasa untuk kemaslahatan lahir dan batin. Ya, kemaslahatan zahir maksudnya apa? Lahir dan batin. Jawabannya ya puasa akan memberikan pengaruh dalam penjagaan anggota badan. Itu yang tampak dia akan melindungi ya anggota badan yang tampak dan juga kekuatan batin ya menjaganya dari percampuran zat yang berbahaya ya yang nanti ya semua bisa dirasakan apabila seorang memang ya memahami dari puasa yang dia lakukan jika berlebihan akan membahayakannya dan akan membersihkan zat yang buruk yang dapat merusak kesehatannya ya orang yang mau operasi saja disuruh puasa ya orang yang mau operasi untuk mendapatkan kesehatan saja disuruh operasi suruh puasa terlebih dahulu mengosongkan ini ya mengosongkan perutnya ya apalagi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini itu ya puasa dulu padahal puasanya bukan puasa syar'i kan puasa karena mau operasi ya dan itu bukan puasa ya bukan puasa menurut timbangan syariat ya ini disuruh puasa orang yang mau melakukan operasi lebih lagi kita yang melakukan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya akan ya mendatangkan kemanfaat dari itu tadi ya misalnya ada zat yang berbahaya jika berlebihan membahayakannya bahkan membersihkan zat yang buruk yang dapat merusak kesehatannya maka puasa menjaga kesehatan hati dan anggota badan ya mengembalikannya kepada apa yang telah ya diambil atau telah dirampas oleh hawa nafsu ya karena seorang yang berpuasa antum perhatikan ya tenangnya beda dengan seorang yang enggak berpuasa ya mau melakukan ya maksiat itu lebih ini kenapa karena Rasulullah SAW juga memberikan arahan barang siapa man istata'a minkum ya alba'ah enggak mampu untuk nikah sudah sabar yaitu sabar dengan puasa ya dengan puasa apalagi kalau panaiknya tinggi ya atau kalau orang Yaman itu adalah maharnya besar ya maka harus banyak puasa dulu banyak bersabar terlebih
dahulu ya. Maka ini di antara ya syariat yang dibimbingkan perkara yang dibimbingkan oleh syariat ya, bahasanya puasa ini adalah paling besarnya pertolongan ya terhadap ketakwaan. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya, beliau SAW memerintahkan orang yang tinggi syahwatnya ya untuk menikah. Ya, ada ya kalau antum tahu ya penyakit itu maksudnya apa? Seorang itu memiliki syahwat yang kuat sekali. Kalau nggak salah namanya habek. Nah, nama dalam bahasa Arabnya itu. Ya, kalau ini makanya apa? Nanti ada pembahasan tersendiri. Orang yang memiliki syahwat yang kuat sekali. Ya, jangan dikira kemudian begitu-begitu saja, tidak. Ada nanti orang-orang yang sampai ya memiliki syahwat yang kuat sekali, kemudian nanti jalan keluarnya bagaimana itu ada dibahas dalam kitab fikih. Ya, itu supaya apa? Puasa ini menjadi perisai baginya. Ya, puasa itu sebagai perisai darinya dari apa? Syahwat. Dan maksudnya adalah bahwasanya kemaslahatan puasa ketika dibuktikan ya dengan akal sehat dan fitrah yang lurus, bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan terhadap hambanya sebagai rahmat bagi mereka ya, berbuat baik kepada mereka. Ini perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, dan juga penjagaan ya dan perisai bagi mereka. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Insyaallah kita cukupkan di sini ya. Nanti ya gitu, kalau bisa 10 alhamdulillah, kalau enggak bisa ya intinya kalau bisa sebelum antum pulang sudah lumayan dapat banyak. Kalau enggak bisa nanti ya antum sendiri yang ini, atau silahkan cetak dari buku ini, enggak ada masalah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.